Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reni Sapitri, NIM 3121100095, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan kritikan saya pada video Mata Najwa yang berjudul Pasar Bebas Capres. Nah, narasumbernya itu ada Bapak Rocky Gerung dan Bapak Adian Napitupulu. Menggunakan tahap-tahap menyimak komprehensif guna memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis. Yakinkan Anda, pemirsa Mata Najwa yang sedang menyaksikan dan juga teman-teman di studio, saya persilakan Bang Rocky, apa argumen utama mengapa ambang batas syarat untuk presiden tidak diperlukan? Waktunya 90 detik atau 1,5 menit. Silakan Bang Rocky. Oke, bukan argumen sebetulnya. Kalau argumen artinya saya harus membuktikan. Tetapi prinsip pertama di dalam kita bernegara adalah mentaati aturan konstitusi itu. Jadi dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita, syarat untuk mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Karena konstitusi kita cuma bilang, bila Anda dilantik jadi presiden, itu karena Anda melampaui suara 50% plus 1. Full stop, cuman itu intinya. Jadi kalau ada tambahan 20% segala macam, itu adalah akal-akalan konstitusional. Dan itu adalah akal bulus. Dan itulah menghina kecerdasan publik. Tuh. Jadi dasarnya itu sebetulnya tuh. Kalau soal politik kita bisa berdebat. Tetapi sekali lagi, konstitusi itu adalah pembuluh darah publik, pembuluh darah demokrasi. Nggak boleh digunting prinsip itu. Yang lebih nggak masuk akal misalnya adalah bahwa partai-partai yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di preempt pencalonan presiden. Jadi kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang. Itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya terjadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014. Itu adalah sebetulnya kadaluwarsa. Terima kasih. Nah, di tahap interpretasi ini dari video yang sudah saya simak tadi, Mbak Najwa bertanya, mengapa ambang batas tidak diperlukan di presiden? Nah, menurut Bapak Rocky Gerung, prinsip pertama kita dalam bernegara adalah mentaati konstitusi. Nah, konstitusi ini adalah hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Jadi, dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi yang khusus, syarat kita mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Kalau soal politik, kita bisa berdebat, tetapi sekali lagi, konstitusi adalah pembunuhan dalam publik, pembunuhan dalam demokrasi. Nggak boleh digunting prinsip itu. Yang lebih tidak masuk akalnya misalnya adalah bahwa partai politik yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di break up pencalonan presiden. Jadi kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang, itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya jadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014 itu sebetulnya adalah kadaluarsa. Syarat yang kadaluarsa. Syarat yang kadaluarsa. Waktu yang sama untuk Anda, Bang Adian Napitupulu. Silakan. Ada dua hal. Pertama, kita berbicara pencalonan. Apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan, tapi pelantikan. Angka 51% itu bicara pelantikan. Presiden threshold itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini, tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas, bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi selalu dalam politik ada kepentingan di balik seluruh langkah yang dilakukan. Kalau menurut saya melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada presiden threshold. Bagaimanapun juga pilihan-pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan. Tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan dulu. Kebebasan yang kita maksudkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian, bukan kebebasan untuk menebarkan kebohongan, bukan kebebasan untuk mengadu domba.
Artinya bahwa kebebasan tetap berbatas. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu untuk tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap mampu menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang akan digugat dan kembali kalah. Terima kasih. Nah, kalau menurut Bapak Adian, ada dua hal. Pertama, kita berbicara tentang pencalonan. Apa yang disampaikan tadi bukan tentang pencalonan, itu pelantikan. Dimanapun di seluruh dunia ini tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas, bahkan usia pun terbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro dan kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi selalu dalam politik ada kepentingan di balik-balik di seluruh rangkaian dilakukan. Kalau menurut Bapak Adian, ia melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada presiden threshold. Presidensial threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Bagaimanapun juga, pilihan-pilihan tidak bisa dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan, tapi sekarang kita mengatur kembali kebebasan apa yang diperjuangkan dulu. Kebebasan yang kita maksudkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian, kebebasan untuk menebar kebohongan, bukan kebebasan untuk mengadu domba. Artinya bahwa kebebasan tetap berbatas. Tanggung jawab kita terbesar adalah untuk menjaga kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang yang digugat dan kembali kalah. Itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Harus ada syarat yang ditetapkan. Apakah syarat ambang batas itu syarat yang wajar dan atau tidak wajar karena apa? Ya, ditetapkan di ujung pemilihan presiden. 50+1 adalah ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dia dihalangi itu artinya orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Itu poin saya. Apakah syarat ambang batas itu syarat yang wajar atau tidak wajar? Karena apa? Nah, menurut Bapak Rocky Gerung, ya ditetapkan di ujung pemilihan presiden. 51% merupakan ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dia dihalangi orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Justru? Yang fundamental apa? Kita kan sedang berbicara pertama jangan lompat dulu. Tentang ambang batas presiden itu bukan 51%. Itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu sudah dibuka oleh negara. Ruang kebebasan itu sudah ada dalam undang-undang itu. Bahwa kemudian ada yang menginginkan kebebasan lebih sehingga pencalonan menjadi bisa tak berbatas, ya itu terserah saja. Tapi menurut saya dalam konteks demokrasi, kalaupun kita berbicara kebebasan, tetap harus ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Nah, menurut Bapak Adian, ambang batas presiden itu bukan 51%. Itu persoalan keterpilihan, ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai angka 20 atau angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya bahwa ruang kebebasan itu sudah dibuka oleh negara. Ruang kebebasan itu sudah ada dalam undang-undang itu. Bahwa kemudian ada yang menginginkan kebebasan lebih sehingga pencalonan menjadi bisa tak terbatas, yaitu terserah saja. Tapi menurut Bapak Adian, dalam konteks demokrasi, kalaupun kita berbicara kebebasan, tetap harus ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Nah, di tahap mengevaluasi ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu sama-sama ingin memberikan argumen terbaik, argumen yang masuk akal, agar bisa melihat
kejernihan yang mana yang akan diperjuangkan. Nah, kekurangannya itu Bapak Adian memberikan argumen, tapi si Bapak Rocky salah tafsir karena kata-kata yang dikeluarkan Bapak Adian kurang tepat dan mengundang sanggahan saat si Bapak Adian menjelaskan. Pas ditanya ulang, si Bapak Adian menjelaskan berbeda lagi dari yang barusan dikatakannya. Nah, di tahap menanggapi ini, saya setuju sama argumen Bapak Adian. Karena dimanapun di seluruh dunia ini, kita tetap harus ada batas-batas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Nah, menurut pendapat saya, 200 juta lebih rakyat Indonesia berhak dipimpin orang yang paling istimewa, sosok yang terbaik dari semua kandidat yang ada. Bukan cuma berambisi atau sekedar merasa bisa, memimpin bukan pekerjaan main-main. Beban dan tanggung jawabnya selaksa angin. Partai perlu membuka diri pada kader istimewa. Partai bukanlah milik ketua umum dan keluarga. Pilpres seharusnya diperuntukkan bagi yang terbaik, bukan untuk melanggengkan oligarki yang tengik. Berilah rakyat kandidat-kandidat luar biasa, jangan sekedar sosok yang semenjana. Menyodorkan pilihan yang lebih beraneka, rakyat niscaya tahu yang terbaik untuk mereka. Nah, sekian kritikan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.